perkenalkan dengan saya Dr. Fatis yang akan melakukan pemeriksaan mata pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Alin. Baik Ibu Alin, mohon maaf nanti pada saat pemeriksaan mata ada sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan melakukan cuci tangan dan melakukan WHO. Baik, selanjutnya saya akan memposisikan tempat duduk pasien dengan Snellen check dengan jarak 6 meter. Boleh berdiri terlebih dahulu, Ibu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya nanti saya akan memeriksa dengan membaca Snellen chart. Mohon ditutup matanya sebelah kanan, kemudian bergantian dengan sebelah kiri dengan tangan membentuk seperti mangkok tanpa ditekan ya Ibu. Baik. E, B, C, D, L, N, E, T, P, R, I, A, I, D, I, T, E, R. Baik, boleh bergantian dengan mata sebelah kirinya Ibu. E, C, B, N, L, D, I, A, N, L, N, D. Baik, hasil pemeriksaan visus mata Ibu dengan hasilnya mata kanannya 6/15 dan mata kirinya 6/20, yang diartikan mata kanan Ibu dapat melihat dengan jarak 6 meter, sedangkan orang normal dengan jarak 15 meter, dan mata kiri Ibu dapat melihat dengan jarak 6 meter, sedangkan orang normal dapat melihat dengan jarak 20 meter. Baik Ibu, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya akan melakukan cuci tangan kembali. Baik, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Alin. Baik, saya perkenalkan dengan saya Dr. Fatis yang akan melakukan pemeriksaan buta warna pada pagi hari ini. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan 6 langkah cuci tangan WHO. Baik Ibu, nanti saya akan menunjuk secara acak dan Ibu dapat menyebutkan angka yang terlihat di sini Ibu. 12, 8, 6, 5, 3, 2, 6, 5, 7, 16, 73. Baik, untuk pemeriksaan buta warna pada pagi hari ini sudah selesai dengan hasil mata Ibu normal. Pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang perlu dipertanyakan kembali, Bu? Tidak ada. Baik, saya akan melakukan cuci tangan kembali setelah pemeriksaan. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior pada pasien. Sebelumnya saya akan memposisikan di sebelah kanan pasien kira-kira jarak 20 cm. Selanjutnya saya akan menginspeksi dan mengevaluasi seluruh mata kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan menyalakan pen light. Saya akan mengevaluasi mata kanan dan kiri. Baik, Ibu boleh melirik ke bawah, melirik ke atas, ke bawah, ke atas. Baik, dari hasil inspeksi dan evaluasi mata kanan dan kiri pasien, konjungtiva, palpebra, iris, bilik mata depan, pupil terlihat normal. Pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya akan cuci tangan dan langkah secara berkala terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Terima kasih.
Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Alim yang sudah berjaga pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan mata konfrontasi. Sebelumnya saya akan cuci tangan memakai secara WHO terlebih dahulu. Baik, saya akan memposisikan duduk berhadapan dengan pasien. Baik Ibu, nanti saya akan menggerakkan tangan saya dan Ibu diminta untuk memberikan respon ketika tangan saya berada di atas atau di bawah atau di mana. Sebelum itu tangan Ibu seperti mangkok dan jangan ditekan Ibu di mata. Dan mata saya di sebelah kiri sedangkan mata pasien di sebelah kanan. Baik Ibu. Bisa terlihat. Baik, boleh pindah mata sebelum. Terlihat. Baik, Ibu boleh diturunkan. Baik, dari pemeriksaan kedua mata Ibu normal, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya akan cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Oke. Pertama-tama saya akan melakukan perkenalan diri pada pasien. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Dr. Noval. Saya ada dokter yang berjaga pada hari ini. Dan Bapak siapa sebelumnya? Bapak Raihan. Bapak Rehan umurnya berapa? 19 tahun. Bapak 19 tahun. Baik. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia? Nanti bila jika ada sesuatu hal yang merasa tidak nyaman atau rasa sakit boleh disanggah ya Pak ya. Oke. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan nama saya sudah Pak. Baik, cuci tangan sudah selesai. Setelah itu saya akan memposisikan pasien pada tempat duduk kursi untuk pemeriksaan. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada bagian anterior wajah. Dari wajah saya tidak melihat ada deformitas, wajah simetris dan tidak ada tampak seperti moon face ataupun kelainan lainnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian bulu mata dan alis mata pada pasien. Untuk bulu mata dan alis pasien tidak ada kerontokan. Bapak boleh angkat alisnya Pak. Oke, turunkan. Oke, untuk gerakannya simetris ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara icterus dan anemis dan juga ptosis. Oke, fungsi Pak ya. Bapak lihat ke atas. Oke, turunkan. Ke bawah. Oke, turunkan. Tidak ada ptosis dan tidak ada secara icterus dan juga anemis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Pada hidung tidak ada deformitas. Lalu Bapak boleh ke atas Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan pada apakah ada defeksi pada vakumasi. Tidak ada ya, tidak ada. Lalu saya melakukan pemeriksaan pada bagian bibir. Bagian bibir tidak ada tanda-tanda kering ataupun deformitas lainnya. Lalu saya meminta pasien untuk membuka mulutnya. Pak boleh buka mulutnya Pak. Oke, saya tidak melihat adanya sariawan. Lalu saya meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Pak boleh dijulurkan lidahnya Pak. Baik, saya tidak melihat adanya tanda-tanda infeksi ataupun atrofi pada lidah. Oke Pak, boleh kembali Pak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada gerak pada bibir. Bapak boleh senyum Pak. Oke, cemberutnya. Oke, baik. Gerakan bibirnya tidak ada asimetris dan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian leher. Bapak boleh ke atas Pak. Saya akan melakukan inspeksi pada bagian trachea. Apakah ada defeksi trachea atau tidak? Tidak ada defeksi pada trachea. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan saya akan meminta pasien untuk menoleh untuk memeriksa musculosternocleidomastoideus pasien. Oke, Bapak boleh lihat sebelah sana Pak. Oke, saya melihat tidak adanya deformitas pada musculosternocleidomastoideus pasien pada trigonum anterior maupun posterior. Lalu bagian telinga tidak ada deformitas. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menoleh sebelah sana untuk melihat sisi sebelahnya. Saya melihat pada musculosternocleidomastoideus pasien simetris dan tidak ada deformitas
pada bagian trigonum anterior ataupun posterior, dan juga pada bagian telinganya tidak ada deformitas. Saya akan melakukan inspeksi pada bagian auricula pada pasien dan tidak ada deformitas pada auricula pasien. Lalu saya akan melakukan uji nyeri tekan tragus pada pasien. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada auricula pasien, tidak ada deformitas. Lalu saya akan melakukan uji nyeri tekan tragus pada pasien. Ya, pasien. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian rambut. Pada bagian rambut tidak ada kerontokan, uban ataupun kekombe dan juga kutu pada rambut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien. Pertama-tama saya akan melakukan palpasi untuk memeriksa apakah ada deformitas pada bagian wajah. Ini Pak ya, jika ada rasa sakit ditunggu ya Pak ya. Oke, tidak ada ya, tidak ada deformitas pada bagian wajah pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian sinus ethmoida dan maxillaris pada pasien. Jadi Pak ya, kalau ada sakit bilang ya Pak ya. Ethmoida. Oke, tidak ada tanda-tanda sinusitis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk memeriksa pada pemeriksaan rambut. Oke, dengan cara menyisir pasien. Oke, pada rambut pasien tidak ada rontok, tidak ada ketombe, dan tidak ada kutu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi untuk memeriksa apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Pak, boleh dibuka kancingnya Pak? Saya memastikan tidak ada penghalang pada bagian pundak pasien. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian sebelah kiri dahulu. Ini sih kayak preauricular, retroauricular, dan fossa supra dan infraclavicular. Oke, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening pada bagian kiri pasien. Saya akan memeriksa pada bagian sisi kanan pasien. Ini sih Pak ya. Auricular, preauricular, retroauricular, dan fossa infra dan supra. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian anterior apakah ada deviasi trachea atau tidak. Bapak boleh lihat ke atas Pak sekarang. Oke, saya memeriksa pada bagian ini. Memeriksa pada ruangan sebelah kanan. Oke, tidak ada ya, tidak ada deviasi trachea. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tiroid pasien. Saya akan meraba, Bapak lihat ke atas sedikit Pak, jangan sedikit. Oke, saya meraba adanya ini. Lalu saya akan meminta pasien untuk menelan ludah Pak, telan ludahnya Pak. Oke, saya merasakan ada pergerakan dan tidak ada pembesaran pada tiroid pasien. Oke, untuk pemeriksaan sudah selesai. Hasilnya normal semuanya Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, baik. Sebelum saya menutup ininya, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan prosedur WHO. Pemeriksaan telah selesai. Nama saya Mega Limonatoporo dengan NIM 111222135. Saya dari kelompok 3 Calamet. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan THT. Baik, pertama kita perkenalan diri pada pasien. Dengan halo, dengan ibu siapa? Ibu Yedida. Baik, nama saya Dr. Michael. Saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu. Mungkin agak kurang nyaman namun mohon ketersediaannya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, pertama kita cuci tangan dengan nama WHO terlebih dahulu. Baik. Lanjut. Sekarang kita pasang lampu kepala. Kita pasang lampu kepala terlebih dahulu. Kita posisikan lampu 30 cm dari kita dengan diameter kurang 20 cm. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan telinga terlebih dahulu. Kita posisikan, kita duduk dengan lutut kiri dan lutut pasien saling berdekatan. Ibu, apakah ibu bisa hadap ke sebelah kiri terlebih dahulu? Baik, kita akan menggunakan tangan kiri kita. Saya akan menarik tangan saya yang dengan telunjuk dan jempol saya, menarik telinga ini, menarik
telinga ke posterior superior dan menggunakan jari 345 untuk megang di retro aurikular tujuan untuk meluruskan MAE. Sekaligus saya akan memasukkan spekulum ke dalam telinga. Permisi gitu. Saya akan arahkan ke kiri, ke kanan, ke bawah dan ke atas. Baik, tidak ada ulcerasi, tidak ada kelainan. Berikutnya ibu silakan hadap ke kanan. Baik, kita akan lakukan hal yang sama. Kita tarik dengan jari 1 dan 2 dan 345 di preaurikular. Kita akan masukkan secara perlahan-lahan dengan memutar. Kita akan arahkan ke kiri, kanan, atas dan bawah. Baik, tidak ada kelainan, tidak ada kemerahan, tidak ada hiperemi, normal semuanya. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Saya akan mengambil spekulum hidung terlebih dahulu. Kita akan mulai dari hidung kanan terlebih dahulu. Permisi hidung. Saya akan memfiksasi dengan jari telunjuk saya. Saya akan masukkan posisi tertutup perlahan ke hidung sebelah kanan. Arahkan senter ke situ. Saya akan membuka pelan-pelan. Saya bisa melihat adanya konkav inferior, meatus inferior, serta kalkulasi inferior. Serta saya akan mengecek fenomena palatumula. Ibu bisa sebutkan I. Baik, fenomena palatumula positif. Berikutnya saya akan arahkan ke atas. Ibu silakan menengadah. Baik, saya melihat konkav medius, meatus medius, serta viscera olfaktori. Berikutnya saya akan keluarkan ini secara perlahan-lahan. Berikutnya saya akan melakukan ini pada hidung sebelah kiri. Saya akan fiksasi jari tunjuk kanan saya. Saya akan masukkan perlahan-lahan dengan posisi menutup. Lalu saya akan membuka perlahan-lahan. Saya dapat melihat konkav inferior, meatus inferior, kalkulasi inferior, serta saya akan melihat fenomena palatumula. Ibu silakan sebutkan I lagi. Baik, saya melihat fenomena palatumula positif. Ibu silakan menengadah sekarang. Saya dapat melihat konkav medius positif, konkav medius, meatus medius, serta viscera olfaktori. Berikutnya saya lepas perlahan-lahan, sedikit menutup tapi tidak menutup. Baik, pada mukosa tidak didapatkan hiperemi, anemia, dan cyanosis, dan pada pemeriksaan hidung bagian atas tidak ada pus, tidak ada poliposis. Baik, secara garis besar hasilnya normal untuk pemeriksaan hidung. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada faring. Pertama kita lihat bibir terlebih dahulu. Tidak ada maserasi, tidak ada cyanosis, tidak ada ulkus, baik normal. Ibu silakan buka mulut terlebih dahulu. Permisi nggih, Bu. Ibu lidahnya bisa, nah itu. Permisi. Oh, tidak ada triasmus, tidak ada petialismus. Hasilnya normal. Berikutnya saya akan mempalpasi lidah. Apakah sakit, Bu? Baik, berikutnya saya akan memperkusi gigi. Hasil normal. Berikutnya Ibu silakan julukan lidah sedikit tapi masih gelap di dalam gigi. Saya akan tarik ke bawah. Oke, baik. Tonsil normal, faring tidak ada pseudomembran. Berikutnya, Ibu silakan sebutkan I. Saya akan mencek fenomena palatumula. Sebutkan A. Baik, fenomena palatumula normal. Baik, hasilnya normal, Bu. Untuk pemeriksaannya dari pemeriksaan telinga, pemeriksaan hidung, pemeriksaan gigi. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Apa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih, Bu, untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih, dokter. Selesai, saya akan mematikan headlamp terlebih dahulu. Saya akan melepaskan lampu dan saya akan cuci tangan dengan kata WHO. Baik, pemeriksaan telah selesai. Semua pemeriksaan telah dilakukan dengan baik. Saya Mekanimoti pamit undur diri. Selamat pagi Pak, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Stefani yang akan melakukan pemeriksaan pada Bapak di pagi hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Azam Umurnya? 20. Oh iya, sebelum melakukan pemeriksaan saya mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan anjuran WHO menggunakan alkohol. Mungkin nanti dalam proses pemeriksaannya akan ada rasa kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bapak nanti bisa dilepas bajunya kemudian berbaring ya Pak.
pertama saya melakukan inspeksi dari wajah pasien, tidak ada sianosis, wajahnya tidak pucat, kemudian klavikula simetris, toraks simetris. Bapak bisa tarik nafas, Pak, kemudian dihembuskan. Gerak dada simetris, tidak ada bendungan venosa, tidak terlihat pulsasi ictus cordis. Selanjutnya saya melakukan palpasi, saya meletakkan ibu jari saya di midclavicular line dan 4 jari lainnya di ICS 5. Saya meraba apakah pulsasi ictus cordis terlihat. Dari hasil pemeriksaan palpasi tidak ditemukan adanya trill. Selanjutnya saya melakukan perkusi. Yang pertama saya menentukan batas paru dan hepar dengan melakukan perkusi mulai dari ICS 1 hingga terdengar suara redup. Batas paru hepar ditemukan di ICS 6 midclavicular line, kemudian saya naik 2 jari untuk menentukan batas kanan jantung. Saya mengetuk hingga ke arah medial dan terdengar suara redup. Batas kanan jantung ditemukan di parasternal line ICS 4. Selanjutnya saya mencari batas kiri jantung dengan mengetuk mid axillary line di ICS 5 ke arah medial hingga ditemukan suara redup. Batas kiri jantung ditemukan di ICS 5 midclavicular line. Selanjutnya saya menentukan batas pinggang jantung di ICS 3. Saya mengetuk ke arah medial mulai dari midclavicular batas pinggang jantung ditemukan di ICS 3 parasternal line. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan auskultasi. Yang pertama saya melakukan pemeriksaan pada katup aorta menggunakan stetoskop membran. Saya meletakkan stetoskop di ICS 2 dextra. Dan saya meletakkan stetoskop di ICS 2 sinistra. Untuk hasilnya pada katup aorta dan katup pulmonal di ICS 2 S1 S2 reguler tidak ditemukan adanya suara nafas tambahan. Selanjutnya saya melakukan auskultasi untuk menentukan katup mitral dan katup trikuspid dengan menggunakan stetoskop Bell. Saya memutar stetoskop. Yang pertama saya menentukan katup trikuspid yaitu di ICS 4. Kemudian saya menentukan katup mitral. Untuk hasil auskultasi di katup trikuspid dan katup mitral S1 S2 reguler tidak ada suara nafas tambahan. Oke Bapak, mungkin untuk pemeriksaannya sudah selesai, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Bapaknya boleh duduk kembali ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kemudian bisa memakai bajunya kembali ya Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Apa dulu? 3, 2, 1. Kemudian saya setelah melakukan pemeriksaan, saya mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan anjuran WHO menggunakan alkohol. Terima kasih. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Indar yang akan melakukan pemeriksaan fisik paru kepada Bapak. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Idam. Pada siang kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik paru. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Saya melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO.
Bapak boleh pindah ke sini terlebih dahulu ya Pak. Kemudian bajunya boleh dilepas ya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dari bagian anterior dada pasien simetris. Kemudian Bapak boleh menarik nafas dan dikeluarkan secara perlahan Pak. Gerak nafas pasien simetris. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dari bagian posterior. Saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dari bagian posterior. Bapak mulanya boleh ditundukkan terlebih dahulu. Saya melihat ada tonjolan vertebra cervical 7. Kemudian Bapak boleh menarik nafas dan dikeluarkan secara perlahan, Pak. Gerak nafas pasien terlihat simetris dari posterior. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan perkusi pada Bapak. Di sini mohon maaf apabila kurang nyaman, Bapak boleh balikan terlebih dahulu. Baik, saya memperkusi 12 titik pada bagian anterior pasien. Baik, suara sonor. Lalu saya mencari batas paru hepat. Permisi Bapak. Baik, saya naik dua jari di atas batas paru hepat untuk mencari batas jantung kanan ke arah medial. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan posterior perkusi pada pasien. Permisi ya Pak. Baik, untuk suara sonor semua. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan suara nafas serta suara cakap. Bapak boleh menyatakan terlebih dahulu. Baik. Saya menggunakan stetoskop di 12 titik. Bapak boleh tarik nafas. Hitung nafas. 88 Pak. 88. Baik, tarik nafas. Dibuang. 88. 88. Tarik nafas. Buang. 88. Tarik nafas. Dibuang. 88. Baik, 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 tarik nafas. Buang. 88. Tarik nafas. Dibuang. 88. Baik, tarik nafas. Dibuang. 88. Baik, tidak ada suara nafas normal, tidak ada suara cakap, dan tidak ada suara tambahan lainnya. Lalu saya melakukan pemeriksaan pada bagian posterior pasien. Saya melakukan pemeriksaan auskultasi. Bapak, nanti saya akan ngomong tarik nafas dan buang nafas, lalu 88 ya Pak. Bapak, tarik nafas, buang nafas, 88. 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 tarik nafas, buang nafas. 88. Baik, tidak ditemukan suara nafas normal dan suara cakap negatif, lalu tidak ada suara tambahan lainnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan paru Bapak pada pagi hari ini, alhamdulillah normal di sini. Bapak, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bapak. Saya melakukan langkah cuci tangan sesuai dengan